Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurul Fidah. Saya dari kelompok 10. Di video ini, saya dan kedua rekan saya, Lutfi Setiani Mahmudah dan Ida Lutfi Masruroh, akan menjelaskan tentang tahapan kecerdasan kognitif Jean Piaget. Jangan di skip ya, selamat menyaksikan. Riwayat hidup Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dari pasangan Arthur Piaget dan Rebecca Jackson. Ayahnya merupakan seorang profesor sastra abad tengah yang menggemari sejarah lokal. Piaget mempelajari filsafat dan logika, kemudian memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk menemukan penjelasan-penjelasan biologis tentang pengetahuan. Karena filsafat gagal dalam membantunya melaksanakan penelitian, maka ia beralih ke psikologi. Karya-karya Piaget yang merupakan hasil penelitian dipublikasikan antara tahun 1923 sampai 1931. Di antaranya yang pertama, Language and Talk in the Child, tentang penggunaan bahasa dan pemikiran anak. Yang kedua, Judgment and Reasoning in the Child, tentang perubahan pemikiran anak pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, The Child Conception of the World, yang membahas tentang bagaimana anak memandang dunia sekitar. Yang keempat, The Child Conception of Physical Causality, yang membahas tentang gagasan anak tentang penyebab gejala alamiah seperti gerakan awan, sungai, dan lain-lain. Yang kelima, The Moral Judgment of the Child, tentang perkembangan moral dan keputusan anak. Pengertian kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Pengertian dalam area cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif juga bisa diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan atau melibatkan kognisi berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kognitif adalah kemampuan berpikir yang melibatkan pengetahuan yang berfokus kepada penalaran dan pemecahan masalah, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat rasional atau melibatkan akal. Prinsip umum kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, organisasi. Pikiran menurut perspektif Jean Piaget bersifat terstruktur atau terorganisasi, meningkat kompleksitasnya, dan terintegrasi. Tingkat berpikir yang paling sederhana adalah skema, yaitu representasi mental beberapa tindakan fisik atau mental yang dapat dilakukan terhadap objek. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, asimilasi, merupakan istilah untuk memahami pengalaman baru berdasarkan skema yang sudah ada. Yang kedua, akomodasi, yang meliputi proses perubahan skema lama untuk memproses informasi dan objek-objek baru di lingkungannya. Yang ketiga, ekuilibrasi, proses memulihkan keseimbangan antar pemahaman sekarang dan pengalaman baru. Ekuilibrasi diartikan sebagai kemampuan yang mengatur dalam diri individu agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sensori motorik. Biasanya terjadi pada anak berumur 0 sampai 2 tahun.
Tahap pertama dari perkembangan kognitif adalah ketidaktepatan objek atau permanensi objek yang belum penuh berkembang. Permanensi objek menunjukkan pada kemampuan untuk menghadirkan objek, apakah objek itu ada atau tidak. Menurut Piaget, permanensi objek diperlukan sebelum anak dapat menyelesaikan masalah atau sebelum mereka berpikir dengan apa yang dikeluarkan dari dalam otak mereka dan menggunakan simbol-simbol mental atau kesan-kesan. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Biasanya terjadi pada anak berusia 2 sampai 7 tahun. Anak pada usia ini mulai mempresentasikan pengalaman sehari-hari melalui kata-kata, simbol, dan gambar. Dua hal tersebut menandakan pemikiran simbolik yang semakin maju dan melampaui hubungan informasi sensori dan tindakan fisik. Hal ketiga adalah tahap operasional. Biasanya terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika dan operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Egosentrisnya mulai berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tahap objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Tahap operasional formal biasanya terjadi pada umur 11 tahun sampai dewasa. Pada masa ini, proses penalaran logis diterapkan ke ide-ide abstrak dan objek konkret. Anak dan remaja mulai dapat memikirkan dan membayangkan konsep-konsep yang abstrak. Selain itu, mereka dapat menarik kesimpulan secara logis. Pemikiran dalam logika hitung juga meningkat. Seseorang di tahap ini mulai mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, berpikir lebih abstrak, idealis, dan logis. Penalaran ilmiah mereka juga berkembang. Egosentrismenya yang muncul pada tahap ini disebut egosentrisme remaja, yaitu mereka meyakini bahwa orang lain tertarik kepada diri mereka, seperti mereka tertarik pada diri sendiri. Pemikiran ini melibatkan keinginan untuk diperhatikan, terlihat, dan sempurna. Selanjutnya adalah perkembangan intelektual pada anak. Perkembangan intelektual merupakan kemampuan jiwa yang menetap dalam proses berpikir pada anak, serta kemampuan memahami, mengevaluasi, menganalisis, dan lain sebagainya. Intelektual berfungsi dalam pembentukan konsep berpikir pada anak. Adapun faktor-faktor penunjang intelektual pada anak, yang pertama adalah kematangan fisik, yang kedua pengalaman fisik, yang ketiga pengalaman logika matematik, yang keempat proses mempelajari kebudayaan dari orang tua, yang kelima adalah ekuilibrasi atau penyeimbangan kemampuan. Kendala dalam proses intelektual pada anak yang pertama adalah kelambanan perkembangan otak, yang kedua konsep yang keliru dan salah yang disebabkan karena informasi yang diberikan itu salah, dan yang terakhir adalah kesulitan dalam membenarkan konsep. Hubungan intelektual anak dalam proses pendidikan adalah seorang pendidik harus memahami faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan kapasitas intelektual peserta didik, sehingga program pengajaran yang dilakukan oleh pendidik mengarah kepada faktor-faktor penunjang perkembangan intelektual peserta didiknya. Upaya peningkatan perkembangan intelektual pada anak harus dimulai dari usia awal perkembangan anak, agar perkembangan tersebut berjalan secara optimal, karena perkembangan intelektual anak masif saat masih usia awal perkembangannya. Faktor-faktor yang menunjang perkembangan kognitif. Yang pertama, kedewasaan. Dijadikan salah satu faktor yang menunjang perkembangan intelektual
karena perkembangan sistem saraf sentral mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua, pengalaman fisik. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak-anak untuk mengabstrak berbagai sifat fisik benda-benda. Yang ketiga, transmisi sosial. Biasanya pengetahuan berasal dari orang lain atau datang dari orang lain. Yang keempat, self-regulation. Pengaturan diri sendiri adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan selama periode ketidakseimbangan. Yang kelima, hereditas atau keturunan. Manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi lingkungan. Yang keenam, lingkungan. Yang ketujuh, pembentukan. Merupakan segala keadaan dari luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang kedelapan, minat dan bakat. Mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Selanjutnya adalah implementasi teori Jean Piaget pada kurikulum 2013. Dalam penerapan konsep pemikiran Piaget dalam proses pembelajaran berlangsung, guru harus memiliki kemampuan untuk bisa membantu siswa mengasimilasi, mengakomodasi, dan mengekuilibrasi pengetahuannya. Peran guru sangat penting karena seorang siswa pada tahap ini masih membutuhkan peran guru selama proses pembelajaran berlangsung. Ada beberapa hal penting yang diambil terkait teori Piaget, diantaranya yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Seperti anak harus mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, wawasannya, pengetahuannya, dan pemahamannya. Yang kedua, individualisasi dalam proses pembelajaran. Seperti contoh, mengajarkan konsep-konsep abstrak tentang sholat kepada sekelompok siswa. Tanpa adanya usaha untuk mengongkarkan konsep-konsep tersebut, tidak hanya sia-sia, tetapi justru akan lebih membingungkan siswa. Maka harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Aplikasi pendidikan dalam kajian perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget disebut juga teori konstruktivisme, yaitu bahwa anak-anak membangun keyakinan dan pemahaman mereka berdasar pengalaman. Salah satu contoh aplikasi pendekatan konstruktivis dalam pendidikan adalah teknik belajar berbasis masalah. Persoalan atau masalah adalah hal yang mendasar yang harus ada karena dapat menstimulus anak untuk berpikir mengenai cara permasalahannya. Aplikasi pendidikan berdasar teori perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget diaplikasikan secara luas dalam beberapa permasalahan dalam pendidikan. Salah satunya dalam permasalahan diskalkula yang dialami siswa. Diskalkula adalah kesulitan belajar khusus yang digambarkan bahwa anak mengalami masalah berhitung atau sulit dalam memahami konsep matematika, mengenali simbol-simbol aritmatika. Ketidakmampuan siswa ini ditunjukkan dari kemampuan membaca, pengetahuan, dan pengalaman berimajinasi terkait dengan pemahaman soal-soal cerita. Biasanya anak ini terdeteksi saat kelas 1 dan kelas 3 sekolah dasar. Kritikan terhadap teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori biasa tidak luput dari kritikan. Beberapa pertanyaan muncul tentang estimasi terhadap kompetensi anak di level perkembangan yang berbeda-beda, tentang tahap-tahap perkembangan dan pelatihan anak untuk melakukan penalaran pada level yang lebih tinggi.
Misalnya pada aspek objek permanens. Anak usia 2 tahun dalam beberapa konteks tertentu bersifat non-egosentris. Konservasi angka telah muncul pada usia 3 tahun. Sementara Piaget berpendapat, kemampuan ini baru muncul pada usia 7 tahun. Kemampuan kognitif lain dapat muncul lebih lambat daripada yang dianggap Piaget. Banyak remaja yang masih berpikir dalam tahap operasional konkret atau baru saja akan menguasai operasional formal. Sekian penjelasan dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.